Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu dalam program Armory Talks bersama kami di channel YouTube Armory Reborn. Nah, kali ini kami hadir dengan sebuah dialog perbincangan spesial terkait kebetulan kita baru saja menyaksikan pemberitaan bahwasannya Amerika menyerang tiga markas nuklirnya Iran gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kali ini kami menghadirkan narasumber kompeten. Beliau adalah pimpinan South China Sea Council atau SCSC, dan beliau juga adalah pakar peperangan udara air warfare. Beliau adalah Marskal TNI Imam Supaat. Nah, kita langsung sapa aja beliau. Pak Imam, apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam. Waalaikumsalam Pak. Ya. Terima kasih Pak Imam udah mau menyempatkan melapangkan waktunya bersama kami di channel YouTube Armory Reborn, Pak Imam. Terima kasih sama-sama Pak. Ya. Baik, Pak Imam, seperti apa yang udah saya sampaikan di awal tadi sebagai pengantar, hari ini mulai rame. Amerika, tadi media-media Amerika juga melakukan breaking news, melakukan pemberitaan konferensinya Presiden Donald Trump yang Amerika melakukan penyerangan ke Iran, Pak Imam. Kita bahas. Ya. Jadi Pak Imam, gimana? Menurut Pak Imam, bagaimana kemampuan sistem pertahanan udara Iran seperti S-300 dan Bafar 373 dalam menghadapi serangan udara Amerika Serikat menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah? Silakan Pak Imam. Oke, terima kasih. Jadi serangan Angkatan Udara Amerika ke 3 site nuklir ini saya kira membuat semuanya terkejut, karena ini bisa menjadi tidak pasti kondisinya, bisa akan meningkat ataupun menuju ke arah perdamaian. Nah, kalau kita lihat serangan yang dilaksanakan dengan sepertinya dengan pesawat B-2, ya itu adalah pesawat pembom yang mampu membawa amunisi yang untuk bisa menghancurkan bunker di bawah tanah, dan operasi itu berhasil gitu. 3 sasaran bisa dikenakan, hanya kita masih belum tahu akibat bom yang dijatuhkan itu seperti apa nantinya, karena ini masih belum ada pemberitaan dari Iran. Namun dengan kembalinya pesawat itu dengan selamat, itu bisa kita lihat bahwa pertahanan Iran kebobolan gitu. Iya. Meskipun kita di awal penyerangan Israel ke Iran, kita lihat informasi bahwa pesawat F-35 yang stealth saja bisa jatuh. Nah, ini pada serangan Amerika kali ini bisa lolos, berarti ada kelemahannya. Nah, kalau menurut saya Amerika kalau mau menyerang itu tentu informasi intelijennya sangat akurat, sangat kuat. Jadi apakah itu lewat manusia atau apakah lewat penginderaan, sehingga dia tahu posisi persis di mana radarnya ditempatkan, di mana misalnya ditempatkan, berapa kemampuan radarnya, radar di darat. Karena sistem pertahanan S-300 maupun S-373 itu tentu dikait oleh radar yang akan diperhatikan oleh
operator di cabin operatornya untuk bisa melepas misal. Nah, kalau kita lihat kemampuan S-300 itu hampir sama dengan Patriot, senjata Amerika sekitar 200 sampai 300 kilometeran lah ya jaraknya. Namun kalau radar ini bisa diketahui di mana kelemahannya, jadi perlu diingat bahwa pesawat stealth pun dia menyerang suatu sasaran tidak hanya asal saja, tapi dia juga menghindari jangkauan radar. Nah, radar yang biasa digelar apakah itu early warning atau apa sebagainya itu tentu ada angle-nya. Nah, sepertinya Amerika punya tahu angle-nya ini di mana dia harus lewat, di mana ketinggian berapa harus dilewati sehingga dia bisa tidak terdetek meskipun misalnya itu stealth gitu. Nah, ini memang informasi intelijen itu sangat penting sekali bisa untuk menaklukkan kemampuan mata lawan. Belum dengan perang elektronik. Kita tidak tahu apakah radarnya dijam karena nggak ada reaksi sama sekali, tidak ada serangan dari darat ke udara. Nah, ini adalah suatu apa namanya? Kalau menurut saya kita tahu persis lah kemampuan electronic warfare-nya Amerika itu sehingga saya kira dengan menggunakan itu sehingga mata dari radar Iran itu bisa tidak melihat. Kalau nggak melihat dia nggak bisa melepas gitu. Nah, itu menjadi masalah. Nah, kalau waktu Iran kenapa F-35 bisa jatuh? Memang kalau sekian pesawat kemudian jatuh 1-2 itu memang suatu risiko, suatu pertempuran. Memang ada kalkulasinya bahwa kalau dia menghancurkan sasaran ini kemungkinan akan ketembak itu apa namanya bisa terjadi. Meskipun zaman sekarang itu mestinya dengan stand off weapon bomb gitu dengan jarak jauh dia lepas. Nah, kalau dia pakai konvensional weapon dengan jarak dekat itu aneh gitu. Jadi itulah saya kira ini perang modern. Jadi Amerika juga menggunakan taktik elektronik yang canggih. Kalau Iran tidak punya ya dia akan kebobolan. Saya kira itu menurut saya, Pak. Oke. Baik, nah Pak, kira-kira nih jenis pesawat tempur Amerika yang digunakan dalam serangan ke Iran tadi itu kira-kira jenis pesawat tempur apa Pak? Kemudian bagaimana mereka dapat diantisipasi oleh pasukan pertahanan udara Iran? Ya, jadi sepertinya kalau lihat persiapan yang kita lihat di TV, dia dengan B2 ya. B2 ini adalah pesawat pembom yang stealth gitu. Dan kelihatannya berangkatnya awalnya ada dari Missouri, dari Whiteman Air Force Base. Missouri mungkin menuju, kalau saya lihat di Al Jazeera tadi, dia kok menujunya ke Qatar dulu, baru menyerang ke situ. Kita nggak tahu persis karena ini kan baru ya, baru. Sehingga kalau lihat B2 Spirit itu dia ketinggiannya bisa sampai 60.000 feet, 60.000 kaki atau terbang tinggi yang di luar. Karena kalau angle-nya radar itu naik jauh, biasanya agak naik ke atas. Tapi kan nggak mungkin naik ke atas begini, ke atas tegak lurus ya. Mesti ada dia cari angle yang jauh sehingga ada celah pesawat itu bisa masuk gitu. Sehingga Iran tidak ngerti, tidak nangkap gitu. Itu kalau yang tidak pakai elektronik. Kalau dia pakai counter ngejam semua, blank, tidak tahu, radar kita nggak bisa nangkep apa. Karena kita pernah merasakan bagaimana Amerika ngejam radar kemudian pesawat kita, ya kita ngeblank gitu. Saya kira gitu, Pak. Oke, jadi berarti kalau yang jelas pakai bomber, Pak, B2, Pak, karena itu yang bisa membawa bom yang besar ya, yang sampai berapa ton gitu, sehingga itu yang bisa menghancurkan sampai ke kedalaman. Kan perkiraan sekitar 60 meter di bawah tanah itu Pak anunya, reaktor nuklirnya. Iya. Iya. Itu, Pak. Nah berikutnya Pak, kira ini terkait peran drone Pak, pesawat tak berawak gitu ya. Kira-kira menurut Pak Imam bagaimana peran drone dapat mempengaruhi perang udara antara Amerika Serikat dan Iran? Bagaimana sebagai alat serangan maupun sebagai alat pengintaian Pak, ini drone ini? Iya, Pak. Jadi gini Pak, kalau yang kemarin dilaksanakan itu kan ngebom sasaran itu dengan pesawat pembom, Pak. Nah, nantinya kalau kita lihat
terakhir perang di Irak itu. Jadi kalau Amerika menyerang ke sasaran, tentunya dia akan menyerang dulu, melumpuhkan center of gravity lawan dulu, Pak. Nah, center of gravity lawan supaya dia tidak mengakibatkan kerusakan di pihak Amerika, tentunya dia akan menghancurkan radar, menghancurkan komunikasinya, kemudian menghancurkan misalnya dengan apa ya, dengan senjata stand of weapon, mungkin dengan Tomahawk atau mungkin dengan pesawat pesawat dari jarak jauh seperti. Karena kalau untuk sasaran di darat itu tentu Amerika tidak menggunakan F-22, mungkin dengan F-35 lah, atau mungkin dengan F-15 yang baru. Karena kalau F-22 kan memang untuk security, Pak. Nah, kalau lihat Iran tidak punya pesawat yang bisa mengkhawatirkan sekarang ini, kan pesawat tua semua. Nah, kalau drone tadi bilang drone tentu Pak, sangat bermanfaat sekali akan digunakan, terutama Amerika. Dia akan menggunakan mungkin Global Hawk atau MQ-9 Reaper yang dia juga bisa menjadi mata-mata intelijen dan juga bisa menghancurkan sasaran dengan terbang tinggi sampai dia bisa terbang juga sekitar 27 jam dengan jarak 1.800 km dan sebagainya. Itu tentu akan digunakan karena itu risiko terhadap personil penerbang pun kan berkurang, Pak. Kalau misalnya ketembak jatuh pun hanya drone gitu, meskipun drone juga harganya mahal. Tapi saya kira di perang modern ini drone sangat sangat berperan penting ya, Pak. digunakan. Ya. Kalau Iran sendiri kan dia punya drone juga untuk untuk menyerang ke sasaran, Pak ya, seperti Shedid 129. Kemudian atau 126. Tapi banyak kan dia kan drone-nya ada drone kamikaze yang untuk menyerang sasaran. Jadi itu yang yang akan digunakan oleh Iran karena dia kan seperti misil segala macam itu kan untuk nyarang sasaran saja nih, Pak. Yang sudah di set koordinatnya. Drone juga sama kamikaze nanti akan nyarang saya kira tempat-tempat yang strategis yang dipunyai oleh Amerika gitu. Jadi misalnya Amerika ada pangkalan base di di negara-negara Arab, di Qatar atau di Arab Saudi atau di mana, ini yang kalau sudah perang gitu mana-mana akan diserah. Dan juga mungkin di kapal induk, karena kan rawan sekali kapal induk terhadap sasaran ini, mungkin dengan pesawat drone kamikaze, karena kalau dengan misal ke kapal induk kan harus di-set koordinatnya. Nah, kalau kapal induk bergerak terus kan ini berubah terus kan nggak bisa ngeset. Iya. Gitu, Pak. Oke. Nah, Pak, kalau kita mengacu bagaimana Iran menyerang Israel beberapa hari terakhir gitu ya, dalam beberapa hari terakhir dengan menggunakan rudal balistik yang dimiliki oleh Iran. Nah, ini kira-kira bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman rudal balistik Iran, Pak? Kemudian bagaimana Iran dapat menggunakan rudal-rudal tersebut untuk menyerang target-target di wilayah Amerika? Gimana menurut Bapak? Ya, jadi gini, kita lihat seperti Israel ya, dia punya untuk yang jarak jauhnya itu ada David Sling, ada Iron Dome atau Euro 3 ya. Itu kan berlapis seperti yang pertahanan. Hanya pertahanan kalau negara, kalau seperti Indonesia kan luas kan nggak mungkin kita pertahankan semua, Pak. Itu sama dengan Israel, dia karena untuk patriotnya adalah untuk serang, untuk menghancurkan misal itu kan terbatas dan harganya mahal, mungkin 10 kali lipat dari misalnya Iran gitu. Nah, Iron Dome itu kenapa dia bobol? Itu karena kalau menurut saya karena disiram sama misal gitu, Pak. Disiram itu diberondong gitu. Nah, kalau datangnya 1-2 mudah mengintercept. Apalagi itu tahu bahwa sasarannya misalnya itu akan menyerang sasaran yang strategis itu mungkin pangkalan, apakah itu komando, center komando gitu. Nah, itu lebih mudah. Makanya kenapa tembus, karena memang sekian banyak, mungkin lebih dari ratusan sekali lepas gitu, Pak. Itu kan nggak mungkin semuanya dihancurkan. Yang dihancurkan mungkin ini sasarannya yang mengarah ke arah yang strategis gitu. Itu yang dijatuhkan gitu. Nah,
kalau nanti nyerang kepentingan Amerika di suatu negara kan mesti di pangkalannya mesti. Nah, lebih mudah karena itu kan tidak luas yang dipertahankan. Kapal Indo juga sama. Kapal Indo dikelilingi oleh kapal-kapal perusahaan, destroyer dan segala macam yang melindungi itu di samping pesawat sendiri yang bisa untuk mengkontrol melindungi kapal Indo. Nah, itu saya kira Amerika sudah berpikir Pak untuk melindungi itu dengan menempatkan saya kira saya pastilah di pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Arab itu sudah ditempatkan anti serangan udara atau anti missile itu pasti Pak, nggak mungkin tidak. Nah, termasuk di kapal-kapal Indo itu ada counter-counternya untuk tidak mesti missile kan, dengan seperti kita punya seperti Orlikon itu kan juga bisa untuk Pak, dengan radar bisa menembak drone lah katakanlah, itu mudah sekali. Jadi saya kira Amerika berpikir bukannya nekat, saya kira sudah berpikir matang Pak. Ini karena di belakangnya Iran itu tidak hanya Iran sendiri kan Pak, ada Rusia, kan ada China, ya Pakistan gitu. Iya, itu yang jadi sudah dihitung menurut saya Pak, nggak akan sembarangan gitu. Jadi Amerika akan melindungi diri sendiri. Nah, kalau taktiknya Iran saya kira dia akan kembali Pak dengan menyiram misal satu tempat dengan banyak itu mesti ada yang lolos gitu. Gitu maksud saya Pak. Hanya sekarang tinggal berapa kuat ekonomi Iran atau berapa kuat dia bisa memproduksi misal, karena ada batasnya itu Pak. Nah, itu yang bisa menentukan akhir dari perang ini, karena perang itu kan perlu biaya tinggi Pak, sehingga itu yang saya kira Pak, menjadi pertimbangan nantinya. Iya. Nah Pak, kita mengacu ke itu juga kemarin ketika Iran menyerang Israel, awalnya Israel menyerang Iran gitu ya, serangan udara itu kan luar biasa ya Pak ya, perang udara ya dalam hal ini. Nah, terkait Amerika dan Iran ini, bagaimana perang udara antara keduanya dapat mempengaruhi keamanan lalu lintas udara sipil, Pak, di kedua wilayah ini kan banyak, pastinya ada traffic ya, Pak. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan resiko bagi penerbangan sipil, Pak? Ya, gini Pak, saya kira kalau untuk penerbangan internasional itu ada notemnya sudah dikeluarkan Pak. Jadi no to airmens ya. Jadi tidak mungkin penerbangan misalnya dari Asia ke Europe itu lewat daerah itu mesti dihindari. Kalau enggak ya pernah seperti yang di Belanda itu jatuh yang salah sasaran itu Pak, pesawat sipil. Ya, jadi itu pasti kalau ada itu akan dihindarin. Dan ini sekarang kan perangnya tidak air to air tidak, tapi banyak kan adalah kalau kita lihat Iran tidak pernah pakai pesawat, dia lepas misal terus gitu. Kan misal apa ini dari ground to ground maupun ground to air yang bisa menjatuhkan pesawat di udara. Nah, tidak ada dogfight atau apa, karena saya lihat pesawat di Iran angkatan udara kan adanya cuman F4 Phantom, F14 Tomcat, F5 yang sudah uzur semua gitu, atau MiG-29 Su-22 itu untuk air to ground. Jadi paling misal nyasar itu bahaya memang. Tapi saya kira di penerbangan nanti ada notem, Pak. Udah pasti nih Pak. Pastinya ini akan menjadi perhatian ya Pak ya buat penerbangan internasional sipil ya. Iya. Nah, kita tidak tahu negara sekitarnya nanti kalau ini saya kira terganggu Pak. Tapi lalu lintas itu antara Israel dan Iran pasti dihindari Pak. Iya. Baik Pak Imam, nggak terasa kita ngobrol-ngobrol karena ini sesuatu yang terkini gitu ya Pak ya. Jadi memang seru ini. Nggak terasa udah setengah jam Pak. Oke. Nah ini terakhir Pak, sebelum kita bubar, ini pertanyaan ini saya aja nih, apa namanya, penasaran saya aja Pak. Banyak kalangan yang menyebutkan dengan Amerika menyerang Iran ini kemungkinan besar akan terjadi perang dunia ketiga.
Nah, ini kita bicara dampak, Pak, terhadap kita kan sebagai negara yang non-blok gitu ya. Kira-kira kalaulah ini seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga ini akan berdampak seperti apa kepada kita Indonesia? Kemudian kira-kira menurut bayangan Pak Imam sebagai sebuah negara akan berdiri di mana kita ini Indonesia? Silakan Pak. Ini pertanyaan penasaran aja kita Pak. Ini berandai-andai nih ya. Oke, gini Pak. Jadi kan kita negara non-blok Pak ya, jadi nggak ikut Ya, mana-mana. Cuma ini kita perdamaian. Jadi yang dipush oleh presiden adalah kalau bisa damai lah. Mungkin ke ya Presiden Putin betul. juga hati-hati. Nah, kalau kita lihat perang sekarang ini, yang baru sekarang ini Pak, ya, antara Israel dan Iran, kemudian tadi malam ini belum tahu nih akibatnya ada apa nanti ya, setelah Ah, Amerika ikut serta ini. Ini kan sudah terpengaruh, minyak kita udah naik, Pak, ya. Harganya sudah iya, mulai naik. Ini akan berdampak terhadap ekonomi tentunya. Kemudian kalau Iran nekat dia menutup Selat Hormuz, Pak ya, eh, itu, waduh, nanti perjalanan kan minyak itu kan harus lewat Afrika atau iya. barang-barang lewat sana kan mahal sekali, Pak. Em, Nah, ini belum perang dunia ketiga, Pak. Kalau perang dunia ketiga, kita khawatirkan keterlibatan dari Rusia kepada Pakistan, China yang membela Iran, Cina. salah Belum perhitungan Korea atau ya, Pak. apa, ya Korea Utara ngelepas nuklir, Pak. Kalau udah ngelepas nuklir, Hmm, waduh, Pak, disaster, Pak. Mungkin kita hancur dunia ini. hmm. Karena kalau udah Amerika kemudian Rusia saling lepas itu, kan itu hampir uh, ribuan nuklir, Pak, yang dipunyai arsenalnya Rusia maupun Amerika. Nggak Dan bisa itu dibayangkan luar kondisinya biasa, ya, Pak. Pak. Kita nggak bisa, nanti ada cendawan, kita gelap, Pak, mungkin. Kita tinggal Hmm, nunggu, belum radioaktifnya. Nah, kita berdoa hmm. jangan sampai menggunakan nuklir, Pak. Kalau Betul. perang-perang biasa misalnya oke lah, mungkin ada konflik-konflik ini kita masih nggak khawatir. Tapi kalau udah salah satu ngupas nuklir, sangat berbahaya sekali. Kan mesti akan disambut Iya, yang lainnya, Pak. Ini yang um, kalau kita lihat misalnya Iran menghancurkan Israel dengan blast effect seperti itu sangat eksplosif, Pak. Kita khawatir bahwa sudah ada kayak nuklir mini gitu. Kalau lihat betul ya Pak, iya, langsung iya. merubah begitu ya. Tapi nggak tahu itu IT itu apa. Tapi kalau lihat belasnya seperti itu, waduh luar biasa nih Pak. Lama-lama bisa ngelepas karena Israel kan juga punya nuklir Iya, masalahnya gitu. Yang dikhawatirkan Amerika kan juga negara seperti Iran ini kalau punya iya, nuklir kebetulan bilangnya sangat berbahaya gitu. Nah, kita berharap Pak nggak ada perang dunia ketiga yang pakai nuklir lah paling nggak. Kalau konflik di sana sih, ya kita hmm, ada pengaruh tapi nggak begitu dahsyat gitu Pak. Kalau nuklir iya. wah dahsyat sekali Pak. Ya, bisa merembet kemana-mana nanti. Gitu Pak. Baik, Pak Imam. Ini Apapun ini itu, ini maaf ini judgement saya loh Pak. Saya iya, nggak iya, nggak tahu apa-apa, Pak. Ini nanti yang betul ya. pertanyaan terakhir ini sebenarnya obrolan kita santai Iya aja. iya Artinya iya ini iya iya pertanyaan penasaran saya aja karena ketika ngelihat betul. tadi pagi ketika Presiden Trump konferensi pers, media-media Amerika menyiarkan secara langsung melalui breaking newsnya, saya langsung muncul nih Pak. Wah, wah bahaya ini Perang Dunia Ketiga bakal ini nih. Ya mudah-mudahan Betul. nggak terjadi ya Iya Pak ya. iya iya iya. Ya, yang penting anu lah Pak, jangan ini kalau korban semakin banyak kan ini Iya, kemanusiaan sebetulnya Pak. Jadi kalau kasihan masyarakat sasaran sipil. ya, itu yang kita Iya, concern sekali ya. iya, Eh, Memang kalau kita lihat video-video kalau terjadi perang nuklir itu waduh Pak, ngeri Pak. Habis kita nih bumi ini nggak bisa gitu. kita bayangkan akan seperti apa kondisinya ya Waduh. Pak. Nah, tahun 45 aja dua bom yang kecil ya seperti itu Pak. Apalagi Iya, betul. sekarang dengan namanya besar Iya, gitu ya. Itu iya, yang iya. Ya, ya, itu baik Pak. Pak Imam, apapun Iya, itu semangat kita sama dengan semangat Presiden kita Pak Prabowo, kita lebih senang dan cinta yang namanya perdamaian dibanding peperangan. Semoga peperangan yang amin, terjadi amin. ini segera selesai, Iya, iya, negara-negaranya amin. kembali berdamai dan kondisinya kembali kondusif.
Gitu Amin, ya Pak. amin. Ya, Pak Imam ya, Pak. Sufahat, terima kasih udah mau berbagi, udah mau sharing, udah Kembali, mau meluangkan Pak. waktunya untuk diskusi-diskusi dengan kami di Armory Reborn. Ya, Mudah-mudahan Bapak terus dalam keadaan sehat dan terus amin, amin, bersemangat dalam berkarya. Sekali lagi terima kasih amin. banyak Pak Imam. Ya, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami, bincang-bincang kami dengan Marskal TNI Imam Sufahat yang merupakan pimpinan South China Sea Council atau SCSC, dan beliau juga adalah pakar peperangan udara. Saksikan terus program Armory Talks hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.